Video kali ini saya akan membahas tugas kedua dari materi minggu kedua tentang sistem koordinat Kartesius. Dari sini langsung kita bahas. Jadi nanti yang kurang benar dikoreksi sendiri. Nanti biar waktu ulangan harian nilainya bagus-bagus. Oke, langsung saja yang nomor 1. Coba sebutkan titik koordinat titik yang dilalui oleh aliran sungai tersebut. Lainnya aliran sungai dari A sampai M. Jadi kalian harus hanya diminta untuk menyebutkan berapa ini? 5 ya, 5. Terserah kalian, boleh. Misalkan titik A. Titik A kelihatan ya. Terus di sini aja ya. Misalkan yang A. Titik A ini sumbu X-nya -7, berarti -7,7. Misalkan titik B. Titik B itu di sini. Kalau masih yang bingung untuk menentukan titik koordinat, dia ke bawah berapa nih? Lihat. Lurusnya -6. Di sini 4, berarti -6,4. Titik C. Berarti ini -3,3. Titik D, karena dia di sumbu Y, X-nya otomatis 0, berarti 0,2. Terus di E, misalkan ini 2,4. Misalkan F, titik F, ini lurus 5, ini lurus 5, berarti 5,5, dan seterusnya ya. Sebutkan 5, berarti kalian sudah betul. Hanya begitu saja. Oke, lanjut yang B. Pertanyaannya yang B, sebutkan titik-titik yang dilewati aliran sungai yang berada pada kuadran 1, 2, 3. Oke, kita sebutkan dulu yang ada di kuadran 1. Kuadran 1 berarti yang berada di sini ya. Di sini berarti ada E, F, sama G. Yang H sama D ini nggak ikut Pak, enggak. Jadi yang pas di garis itu tidak ikut kuadran mana-mana ya. Jadi yang hanya yang sini aja. Terus kuadran 2 yang sini berarti A, B, C. Kuadran 3 sini berarti K, L, sama M. Di kuadran 4 berarti yang sini H nggak ikut, berarti I sama J saja. Oke, seperti itu. Kita lanjut ya bahasan soalnya. Terus sekarang yang C, yang agak panjang ya. Sebutkan titik A, B, C, D terhadap titik G. Yang pertama, boleh menggunakan rumus. Saya lihat beberapa anak menggunakan rumus, dan yang beberapa anak yang mengerjakan menggunakan manual dihitung. Kalau menggunakan rumus, itu banyak yang salah di pengurangannya. Jadi banyak yang salah di pengurangannya. Saya contohkan aja ya. Misalkan A terhadap G ya. Kita bahas dulu yang A terhadap G. Pertama kita menggunakan rumus. Rumusnya adalah titik 7 dikurangi titik acu. Titik 7-nya itu yang A. Kita cari dulu koordinatnya. Ini -7,7. Titik acunya berarti terhadap G berarti jadi titik acu. Titik acunya G-nya 6,2. Kalau dikurangi
min 7 dikurangi 6 itu bukan min 1 tapi min 13. Banyak yang salah di sini. Jadi kalau mengerjakan itu nanti dicek 2 kali, nanti saya ajarkan. Nah, terus 7 dikurangi 2 itu 5. Jadi ini hasilnya. Kalau kita tulis dalam kalimat berarti 13 satuan ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena min. Kalau plus berarti ke kanan. Terus 5 satuan ke atas. Ini jawabannya. Nah, kalau yang mau yang lebih mudah lagi, nggak usah menggunakan rumus, menggunakan manual dari gambar ini. Misalkan nih, A terhadap G. G kan di sini G. A di sini. Ya kan? Berarti titik acunya adalah yang G. Karena A terhadap G, titik acunya yang G ini. Kita hitung dari G ke A itu kemana, berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ke kiri, karena ke kiri. Lalu ke atas kan ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 13 ke kiri dan 5 ke atas. Sama jawabannya kan? Kalau dengan menggunakan cara manual ataupun menggunakan cara rumus. Oke. Semua seperti itu cara mengerjakannya, yang C sama D. Silakan dicocokkan. Mungkin kalau ada saya salah mengerjakan, dikoreksi juga. Ini yang sudah saya kerjakan, yang B terhadap titik G itu 12 satuan ke kiri, 2 satuan ke atas. C terhadap titik G 9 satuan ke kiri, 1 satuan ke atas. D terhadap titik G 6 satuan ke kiri, 0 satuan, ini nggak kemana-mana karena 0 satuan. Terus yang D, E terhadap titik C 1 satuan ke kanan, 9 satuan ke atas. F terhadap titik C 4 satuan ke kanan, 10 satuan ke atas. G terhadap titik C 5 satuan ke kanan, 7 satuan ke atas. H terhadap titik C 3 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas. Coba dicocokkan dengan hasil kalian. Terserah kalian menggunakan cara rumus atau manual, dua-duanya benar. Yang penting jawabannya seperti ini. Kalian pakai mana yang menurut kalian lebih mudah dalam mengerjakan. Oke. Sekian dulu dari saya. Setelah ini ada materi berikutnya, yaitu materi minggu ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang materi ketiga atau materi terakhir sebelum kita ulangan harian. Jadi minggu depan itu sudah ulangan harian. Untuk materi kali ini kita akan belajar tentang memahami posisi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Karena materi sistem koordinat kartesius ini cukup mudah, jadi materinya hanya berlangsung 3 pertemuan. Nanti pertemuan keempat sudah latihan ulangan. Jadi minggu depan itu kita melakukan latihan ulangan. Oke, untuk materinya kita langsung aja. Sebelum kita memulai materinya, ada beberapa yang ingin saya jelaskan. Kalau kita berbicara kedudukan posisi terhadap posisi terhadap garis, itu yang pertama itu nanti ada namanya garis sejajar. Ini ya, garis sejajar. Apa itu garis sejajar? Ini saya akan jelaskan. Garis sejajar itu adalah garis yang mempunyai kemiringan yang sama. Garis yang mempunyai kemiringan yang sama. Nanti ada 3 yang kita bahas di sini. Ada garis sejajar, garis tegak lurus, terus ada garis yang berpotongan. Yang pertama kita bahas dulu garis sejajar. BTW ini adalah
penampakan saya pertama di video pelajaran matematika. Cukup lucu ya. Oke, langsung saja. Misalkan saya mau membuat garis, ini garis AB, atau nanti bisa disebut garis L1, terserah M1, terserah. Untuk materi garis ini sudah kita bahas ya, di pembelajaran kelas 1, ada materi tentang garis dan sudut. Nah, garis dan sudut kelas 1 yang nggak salah. Kalau nggak salah sih kelas 1 ya, garis dan sudut. Nah, ada seperti ini namanya garis A. Garis AB, atau kita sebut misalkan garis L1 juga boleh. Garis sejajar itu nih satu garis, terus saya buat lagi garis misalkan, nggak bisa, lalu saya klik ini dulu, saya buat garis CD seperti di sini. Nah, ini berarti garisnya sejajar. Kenapa sejajar? Karena dia miringnya sama nih, lihat. Jadi garis ini kalau diperpanjang sampai tak terhingga, itu tidak akan memotong satu sama lain. Kalian lihat sini, ini kalau saya kecilkan ya, misalkan ini. Ini kelihatan kecil karena lihat ini. Semakin lama jarak satu kotak ini akan semakin besar. Itu membuktikan bahwa kalaupun ini sampai, lihat ini, sampai 1000, nah, tetap garisnya itu tidak akan pernah bersentuhan. Tidak akan pernah bersentuhan. Jadi sejajar itu miringnya sama. Misalkan saya buat lagi garis, misal ini ya, saya buat lagi yang miringnya sama, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Kok nggak pas ya? Nah, ini baru pas. Nah, ini lihat, ini garisnya, ini sejajar namanya. Nanti kita akan belajar gradien itu kelas berapa? Kelas 2 atau kelas 3 ya. Dan ini nanti ini miringnya sama. Jadi ini kalau saya perpanjang sampai terhingga, ini garis ini dan garis EF dan garis GH ini akan terus tidak akan pernah berpotongan seperti rel kereta api itu ya, tidak akan pernah berpotongan. Sama garisnya juga ini ya. Oke, sudah. Tuh, saya hapus ya. Saya hapus. Itu tadi garis sejajar. Yang kedua, saya jelaskan yang namanya garis tegak lurus. Garis tegak lurus. Bagaimana itu garis tegak lurus? Misal saya punya garis lagi, AB juga, AB. Garis tegak lurus itu adalah garis yang membentuk sudut 90 derajat. Jadi garisnya itu akan membentuk sudut 90 derajat. Misalkan ini ada garis CD. Kalian perhatikan ini garisnya. Ini kurang jelas ya. Saya pindah aja sini. Nah, misalkan garisnya ini, misalkan diwarnai bisa nanti.
Oh bisa, lagi warna merah aja ya. Misalkan ini ada garis AB dan garis CD, ini namanya garisnya tegak lurus. Kenapa tegak lurus? Karena dia bentuk sudut 90 derajat. Di mana sudutnya ini? Lihat ini. Ini bentuk sudut 90 derajat di sini. Ya, ada tipen ya. Berarti ini membentuk sudut 90 derajat ya. Ini namanya garis tegak lurus. Jadi tidak semua garis itu tegak lurus. Kalau ini misalkan mencong sedikit, nggak bisa dimencongkan. Oh nggak bisa. Bisa hapus misalkan. Misalkan saya hapus, saya buat lagi garis. Misalkan ini ngawur ya. Apakah ini garis tegak lurus? Nah, ini bukan garis tegak lurus. Karena garis AB dan garis CD ini tidak membentuk sudut 90 derajat. Jadi ini bukan termasuk garis tegak lurus. Jadi garis tegak lurus tadi yang seperti tadi, ini garis pertemuan titiknya ini nanti akan membentuk sudut 90 derajat. Oke, itu ya. Nanti kalau masih bingung silakan ditanyakan. Saja. Oke, yang terakhir, apa itu perpotongan garis? Misalkan saya buat garis ini. Garis itu misalkan saya buat garis ngawur. Nah, kalau garis itu kayak gini, memotong di satu titik, misalkan titik E di sini, itu namanya perpotongan garis. Jadi garisnya itu memotong di satu titik, yaitu ke titik E. Ini namanya perpotongan garis. Jadi garis ini memotong satu sama lain. Garis AB ini sama garis CD berpotongan di satu titik, yaitu di titik E. Namanya ini perpotongan garis. Perpotongan garis itu tidak harus membentuk sudut, jadi dia sembarang. Jadi boleh terserah soalnya, misalkan buat garis seperti ini. Nah, ini juga perpotongan garis, misalkan ada lagi ini juga perpotongan garis, motong sini ya. Gitu ya, terserah kita. Misalkan banyak cucu. Nah, seperti itu. Ini namanya perpotongan garis. Oke. Setelah perpotongan garis, kita akan memulai materinya yang akan saya jelaskan. Kita belajar tentang garis tegak lurus, garis jajar, garis yang berpotongan. Sekarang kita lanjutkan garis-garis itu kedudukannya terhadap sumbu X. Yang pertama, ini saya buat garis-garis misalkan sumbu X dan sumbu Y ya. Ini ada 3 garis. Sekarang saya warna-warnai biar bagus. Ya, ini ada 3 garis misalkan. Nah, kalian lihat ini sumbu X, sumbu Y, ini sumbu X. Berarti garis-garis ini, kalian lihat garisnya. Garis-garis ini garis AB, garis CD, garis EF, atau kita bisa namai misalkan garis L1. Misalkan ini garis L1. Ini garis L2.
Ini garis L3. Misalkan seperti ini. Setelah kita membuat garis, saya kasih nama garis AB atau L1, garis CD atau L2, garis EF atau L3. Berarti ini kedudukannya terhadap sumbu Y yaitu adalah apa? Tegak lurus. Jadi garis L1, L2, L3 ini terhadap sumbu Y kedudukannya adalah tegak lurus. Oke, bagaimana kedudukan garis-garis ini terhadap sumbu X? Ini sumbu X. Berarti kedudukannya terhadap sumbu X itu adalah sejajar. Lihat ini. Karena dia miringnya sama ya. Kalau tadi terhadap sumbu Y karena mereka membuat sudut 90 derajat ini buat 90 derajat ini. Kalau ini kemiringannya sama. Jadi ini membuat jadi garisnya ini adalah garis tegak lurus. Oke. Seperti itu. Misalkan saya ada buat garis lagi. Ini garis buat garis lagi. Oke, seperti ini. Misalkan ini kita namai garis M1, M2, M3. Nah, berarti garis M1, M2, M3 ini kedudukannya terhadap sumbu Y apa? Iya, kalau kalian menebak kedudukannya terhadap sumbu Y itu adalah tegak lurus, salah ya. Berarti kedudukannya terhadap sumbu Y ini adalah sejajar. Ini kedudukannya terhadap sumbu Y sejajar. Dan kedudukannya terhadap sumbu X adalah tegak lurus. Ya, betul. Jadi kedudukannya terhadap sumbu X tegak lurus. Ini tegak lurus. Kalau tadi garisnya berbeda, tadi kan garisnya ini ya, melintang. Oke, seperti ini. Dan yang terakhir yang memotong sumbu X dan sumbu Y, misalkan saya punya garis ini, nah, misalkan ada garis AB dan garis CD seperti ini. Ini namanya dia memotong sumbu X. Misalkan garis AB ini memotong sumbu X di titik ini, di titik 2 ya. Dia memotong sumbu X di titik 2. Dan garis AB ini memotong sumbu Y, ini sumbu Y, memotong sumbu Y, dan memotong sumbu X di sini. Kan tadi memotong itu berpotongan di satu titik. Nah, ini ada AB juga. Ini memotong sumbu X di min 2 di sini, memotong sumbu Y di 2. Hanya seperti itu. Jadi materi kita kedudukan terhadap garis. Jadi ada garis yang sejajar dengan sumbu Y, garis yang tegak lurus dengan sumbu Y dan sumbu X, dan yang terakhir ini adalah garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Contoh-contoh soalnya, misalkan ada contoh soal gambarlah garis L yang melalui titik 3,5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu. Oke, kita latihan soal.
Misalkan titiknya, gambarlah garis L yang melalui titik A 3,-5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Misalkan 3,-5 itu di sini kan. Nah, pilih titiknya dulu. Nah, oke, ini titik 3,-5. Soalnya kan gambarlah garis L yang melalui itu garisnya nanti melalui ya. Misalkan melalui itu seperti ini. Misalkan dia melewati lah enaknya. Nah, misalkan kayak gini tuh melalui ya. Jadi melalui. Kalian buat garis L yang melalui titik 3,-5 tapi tidak sejajar. Garisnya tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y. Berarti ya kalian buat aja ngawur. Nggak ngawur sih juga. Misalkan gini. Nah, karena misalkan garis ini dia melalui titik ini, dia juga tidak apa? Tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y, lihat. Kalau sejajar kan, misalkan kita buat yang sejajar ya. Nah, dia ini berarti dia sejajar apa? Sejajar sumbu X. Ini salah berarti. Kita misalkan buat yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, ini dia sejajar sumbu Y namanya. Nah, kita buat garis yang tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y. Ya terserah kalian buatnya. Nah, misalkan garisnya seperti ini boleh. Garisnya seperti ini boleh. Garisnya seperti ini boleh. Nah, ini contoh soalnya. Nah, gini aja. Yaitu garis yang melalui titik A 3,-5 tapi tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y. Oke, nah saya beri contoh yang lainnya. Misalkan gambarlah garis L yang tegak lurus sumbu X berada di sebelah kanan dan berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Kita suruh membuat garis yang tegak lurus pada sumbu X tapi berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu kan ini. Sumbu Y ini berarti jaraknya 3 satuan tapi harus tegak lurus sumbu X. Sumbu X ini sebelah kanan berada di sebelah kanan sumbu X dan berjarak 3 satuan berarti di sini. Ya gini aja. Ya berarti dia tegak lurus sumbu X dan berjarak 3 satuan. 1, 2, 3. Sudah seperti ini soalnya. Nah, seperti itu contoh soal yang saya berikan. Nanti itu sudah bisa diaplikasikan di soal yang kalian kerjakan. Kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan melalui chat. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.